Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas subbab 2.12 mengenai turunan tingkat tinggi pada fungsi trigonometri. Mari kita mulai. Pertama-tama mengenai turunan tingkat tinggi. Jadi di dalam beberapa persoalan matematika di bidang kalkulus akan dijumpai penurunan fungsi yang lebih dari satu kali. Turunan fungsi yang lebih dari satu kali disebut dengan turunan tingkat tinggi. Kemudian sini juga ada notasi untuk turunan tingkat tinggi pada fungsi y sama dengan fx, yaitu sebagai berikut. Untuk turunan pertama, itu sudah kita kenal, notasinya adalah y aksen atau f prime, atau dy per dx atau df per dx. Untuk turunan kedua, notasinya adalah y double aksen atau f double prime, atau d kuadrat y per dx kuadrat, atau d kuadrat f per dx kuadrat. Demikian pula untuk turunan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Perhatikan bahwa 2 dan 3, 4 bilangan-bilangan di sini itu bukan merupakan operasi, tetapi adalah notasi. Sehingga sebagai akibat kita dapat menentukan rumus untuk untuk turunan ke n pada fungsi y sama dengan fx itu adalah y n atau fn atau d pangkat n per dx pangkat n atau d pangkat n kali f per dx pangkat n. Oke, kemudian sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut ya. Tentukan turunan ke n dari fungsi y sama dengan sin x. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan dulu turunan dari sin x. Bagaimana sudah kita ketahui turunannya adalah cos x yang sama dengan sin dari x plus pi per 2. Turunan kedua, kita turunkan cos x menjadi min sin x yang sama dengan sin dari x plus 2pi per 2. Untuk turunan ketiga, kita turunkan min sin x menjadi min cos x yang sama dengan sin dari x plus 3pi per 2. Untuk turunan keempat, kita turunkan min cos x menjadi sin x yang sama dengan sin dari x plus 4pi per 2. Perhatikan bahwa penurunan ini akan berulang terus untuk turunan kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Sehingga dapat kita lihat polanya bahwa n atau pengali dari pi per 2 ini dia akan terus berjalan. Sehingga sebagai akibat kita dapat menemukan rumus untuk turunan ke n dari fungsi y sama dengan sin x yang ekivalen dengan sin dari x plus n kali pi per 2 untuk n himpunan bilangan asli. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, serupa dengan itu, tentukan turunan ke n dari fungsi y sama dengan cos 2x. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan turunan pertama dari cos 2x yaitu min 2 sin 2x sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya. Ini akan sama dengan 2 pangkat 1 kali cos 2x plus 1 kali pi per 2. Lalu kita tentukan turunan kedua dari min 2 sin 2x yaitu min 2 kuadrat kali cos 2x yang sama dengan 2 kuadrat kali cos 2x plus 2 kali pi per 2. Kemudian kita turunkan lagi min 2 kuadrat cos 2x ini menjadi 2 pangkat 3 sin 2x yang ekivalen dengan 2 pangkat 3 cos 2x plus 3 kali pi per 2. Demikian untuk turunan keempat hingga kita dapatkan bentuk cos 2x kembali. Sehingga sebagai akibat dapat kita lihat bahwa angka-angka pada pangkatnya ini akan terus berjalan dan pengali pi per 2-nya pun demikian. Sehingga dapat kita rumuskan turunan ke n dari fungsi y sama dengan cos 2x adalah 2 pangkat n kali cos 2x plus n kali pi per 2 untuk n-nya adalah himpunan bilangan asli. Oke, demikian pembahasan saya mengenai turunan tingkat tinggi pada fungsi trigonometri. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk dicoba dikerjakan. Selamat mencoba, terima kasih atas perhatiannya.